Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Automated Fish Farming. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan aplikasi kami yang bernama Sipakan. Dengan saya Muhammad Zidan Habibi Endrensa, NIM 23018-003, job desk saya front end. Dengan saya Zainal Basrikan Anggusi dengan NIM 230010198 dengan job desk front end. Dan saya Muhammad Fuad Bagintonan dengan NIM 230001415. Job desk saya yaitu back end. Oke, pertama-tama saya akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu, yang itu di mana budidaya ikan masih banyak dilakukan secara manual. Peternak harus mengecek pH air sendiri, memberi pakan berdasarkan perkiraan, tidak ada data real time, tidak ada riwayat yang bisa dianalisis. Nah, masalah yang sering muncul yaitu perubahan pH air terlambat diketahui. Pemberian pakan tidak terjadwal, sulit memantau kondisi kolam dari jarak jauh, tidak ada data historis untuk evaluasi, dan resiko ikan stres dan gagal panen. Karena itu dibutuhkan sistem otomatis, sistem yang bisa memantau kondisi kolam secara real time, sistem yang bisa dikontrol dari smartphone, sistem yang terintegrasi dengan IoT dan database. Dari masalah tersebut dikembangkan aplikasi Automated Fish Farming berbasis IoT. Aplikasi ini membantu monitoring pH air, mengatur auto feeder, menyimpan data, menampilkan informasi secara real time, semuanya dalam satu aplikasi. Nah, yang pertama di sini tugas saya fokus di pengembangan antarmuka aplikasi Android. Saya merancang tampilan agar mudah dipahami pengguna. Kontribusi utama saya itu membuat landing page, login, dan register. Nah, kemudian mengembangkan dashboard utama di main activity. Nah, kemudian job desk saya di sini sebagai frontend yaitu fokus di pengembangan antarmuka aplikasi Android. Nah, saya merancang tampilan agar mudah dipahami pengguna. Nah, kontribusi utama saya yaitu membuat landing page, login, dan register. Tampilan tampilan landing page-nya seperti ini. Kemudian kalau loginnya ya sebagaimana login ya. Kemudian dan kalau semisal register di sini. Oke. Kemudian mengembangkan dashboard utama di main activity. Kita login dulu ya. zainalbk@gmail.com. Oke. Atau pakai penyamun juga. Gmail itu Mancing Pak kecil. Nah, oke. Kemudian ini bagian dashboard utama di main activity di sini. Lalu untuk mengatur navigasi antar activity, menyusun layout UI dan agar rapi dan konsisten. Saya juga memastikan pengguna bisa login dengan mudah, melihat data secara real time, akses fitur tanpa bingung. Nah, semua tampilan saya sesuaikan dengan kebutuhan monitoring IoT agar praktis digunakan di lapangan. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya buat sebagai backend. Saya di sini memiliki tugas yang fokus pada sistem backend dan database. Saya memastikan data tersimpan dengan aman dan sinkron. Kontribusi utama saya yaitu mengatur Firebase Authentication, mengatur juga Firebase Real-Time Database, kemudian mengelola akun login dan manajemen akun, menghubungkan aplikasi dengan Firebase Real-Time Database, menyusun struktur data pengguna, dan juga monitoringnya, dan menjamin sinkronisasi data secara real-time. Saya juga menangani penyimpanan data pH, penyimpanan akun, penyimpanan password, data jadwal dan status auto feeder, profile customization, keamanan akses data pengguna, dan masih banyak lagi. Tanpa backend yang stabil, aplikasi tidak akan berjalan secara optimal. Maka dari itu, saya memastikan aplikasi ini berjalan dengan lancar dengan real-time database dan juga authentication. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Tugas saya fokus pada pengembangan dan perbaikan UI. Saya memastikan tampilan aplikasi konsisten dan nyaman. Kontribusi utama saya adalah perbaikan tampilan antarmuka, penyelesaian UI pada fitur monitoring, penyimpanan tampilan fitur AI optimization, dan membantu peningkatan pengalaman pengguna. Saya membantu agar aplikasi tidak membingungkan, enak dilihat, dan mudah digunakan dalam jangka panjang.
Aplikasi ini membantu pengguna mengelola budidaya ikan secara lebih efisien, real-time, terintegrasi, dan mudah digunakan. Kemudian kita akan lanjut ke demonya. Di sini adalah landing page-nya. Dan di landing page kita ada dua pilihan, yaitu get started untuk register, login buat login. Kita akan mencoba get started dulu. Kita di sini akan membuat akun baru. Di sini kita mencoba skenario di mana convert password itu berbeda dengan password yang seharusnya. Nah, jika tidak sesuai, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah dan sesuai, ketika kita klik next, dia akan lanjut ke lengkapi biodata, di mana di sini kita disuruh untuk melengkapi alamat, nama lengkap, dan juga nomor telepon. Terus aja. Passwordnya ingat kan? Ingat. Nah, jika berhasil, maka dia akan langsung menavigasi atau melempar kita menggunakan intent ke landing page. Kemudian dari sini kita bisa lanjut ke login activity. Di sini kita mencoba login dengan akun yang kita buat tadi. Jika sukses, maka akan langsung menampilkan main activity-nya atau dashboard-nya. Dilihat nama lengkap tadi akan tertampil di atas ini. Kemudian data IoT-nya di sini. Perlu diingat, data-data ini adalah data dummy karena perangkat IoT-nya itu belum siap atau belum ada API-nya. Jadi belum bisa disambungkan ke aplikasi ini. Sementara kita menggunakan data dummy dulu. Oke, coba ke setting. Kemudian kita akan berjalan ke setting. Nah, di sini ada tampilan yang pertama yaitu edit profile, ganti password, dan edit profile, ganti password, pengaturan lebih lanjut. Kemudian ada tentang kami dan dukungan dan bantuan. Pertama kita mencoba edit password dulu, edit profile dulu. Di sini kita bisa mengubah nama, mengubah email, mengubah nomor telepon, dan juga tanggal lahir dan nama lengkap. Di sini kita coba menambahkan foto profil saja. Foto profil dan juga tanggal lahir. Nah, coba buka kamera. Di sini kita menggunakan intent implicit untuk menyuruh menyuruh Android untuk membuka galeri atau tidak kamera. Di sini karena tidak ada gambar, maka dia akan membuka kamera. Nah, kok tidak ada, no? Karena nggak ada kamera, nggak gambar. Waduh, Aku baru install ulang. seperti itu. Karena tidak dapat buka kamera, entah karena akses dari laptopnya atau gimana, maka gambarannya saja. Yes. Dan ketika sudah selesai, kita submit, otomatis gambar tersebut akan diupload ke website Cloudinary. Dan kita menyimpan foto profil tersebut berupa link yang dimasukkan ke real-time database. Kemudian kita mencoba untuk pengaturan dulu aja. Pengaturan. Di pengaturan kita bisa memilih bahasa, namun perlu diingat bahasa ini hanya sekedar placeholder atau sekedar skenario. Jadi jika kita klik bahasa Indonesia, dia tetap menggunakan bahasa Inggris. Dan jika dia ngeklik bahasa Inggris, dia tetap sama aja, tidak ada yang berubah. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan time zone-nya. Di sini kita bisa mencoba mencari time zone kita dengan cara mengetik aja kotanya. Di sini kita mencoba time zone di Jakarta. Coba. Jakarta. Nah, jika sudah, dia akan memfilter kata tersebut lalu menampilkan yang paling mendekati. Dan di sini kita mendapatkan Jakarta. Jika sudah memilih, pengaturan tersebut akan otomatis tersimpan dalam Firebase-nya. Coba dicek pengaturan. Nah, oke. Kemudian kita akan masuk ke tentang kami dulu aja.
Nah, di tentang kami, kita memasukkan API Google Maps yang digunakan untuk menampilkan lokasi kantor kami. Dikarenakan kantor kami ini dummy atau belum ada, maka saya menempatkannya di Yogyakarta, di mana alamatnya pun juga akan tertampil di kanannya. Tuh, coba diklik. Nah, diklik ini ya, merah-merahnya. Enggak yang kiri ya, kok. Yang di map. Nah, jika kita klik, maka ada tulisannya lokasi Sitakan. Di sini juga ada member-member kita ya, yang bernama Muhammad Fuad, Jidan Habibi, dan Zainal Basri. Oke, next. Kemudian ada apa nih? Ada dukungan dan bantuan. Nah, di sini merupakan kontak-kontak dan informasi jika ingin menghubungi kami. Di sini saya menggunakan akun pribadi dan nomor telepon pribadi juga. Contohnya jika kita membuka Instagram atau apa terserah bebas deh, maka dia otomatis akan menuju ke Instagram milik saya yaitu Fuad. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jika kita telepon ya kita akan menuju ke nomor telepon. Kita menggunakan intent implicit. Kemudian next. Kemudian kita akan mencoba ganti password dulu aja. Kita mencoba ganti password. Nah, di sini kita harus memasukkan password yang lama untuk mendapatkan akses mengganti passwordnya. Coba dibuat mismatch dong, password yang lama nggak benar. Nah, di sini kita akan mencoba skenario di mana password yang lama itu tidak sesuai ya. Nah, ini samain dulu yang dua ini. Nah, jika passwordnya itu tidak sesuai, maka dia akan menampilkan error. Namun jika sesuai. Sama yang dulu, yang benar. Enggak, password yang lama, yang sebelumnya. Yang atas password lama, bawah password baru. Ingat ya ini ya. Soalnya kita ubah. Nah, di sini kita mencoba. Jika benar, maka dia akan langsung mengubah password dan navigasi kembali ke landing page. Di sini kita mencoba login lagi untuk mengecek apakah password berhasil diganti. Oke, bikin coba. Nah, di sini passwordnya sudah terganti ya dan berhasil. Nah, kemudian kemana ini? Nah, kemudian kita coba ke bagian perangkat. Pada bagian perangkat, sekali lagi, karena ini data dummy, maka ini tidak nyata dan ini hanya merupakan placeholder untuk seterusnya. Rencananya kita akan melanjutkannya di MBTI. Coba klik. Dan sini masih kosong ya. Close. Nah, di sini juga cuman sekira-kira aja kalau mau ngedit namanya atau gimana gitu. Untuk menghapusnya juga ini hanya kira-kira ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba ke pengaturan lagi. Nah, di sini kita mencoba fitur lockout-nya apakah bisa. Oke, fitur lockout bisa. Kita mencoba login lagi. Dengan password yang baru, kertas aja ya. Udah. Apa? Udah tadi barusan. Katanya kan ganti password. Nah, udah tadi ganti password. Terakhir, di sini kita mencoba untuk menghapus akun ini. Caranya kita ke pengaturan lebih lanjut atau pengaturan di dalam pengaturan. Nah, di sini ada opsi untuk hapus akun. Sebelum menghapus akun, kita harus mengkonfirmasi dengan memunculkan dialog swap berupa konfirmasi ya. Jika kita cancel, maka dia akan tidak jadi menghapus, tapi jika kita jawab iya, ya kan itu? Hah? Ya, jika kita klik hapus, maka dia akan menghapus akunnya. Coba kita hapus. Nah, jika dihapus, kita akan langsung terlempar ke sini. Dan kita akan coba ngetes dengan memasukkan akunnya tadi, password dan emailnya tadi.
di sini tidak ada ya, tidak bisa Sudah karena habis. sudah dihapus. Oke. Oke. Penutup, Pak. Oke, baik, sekian presentasi dan demo aplikasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.